selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini saya akan mewawancarai Ibu Diana selaku Direktur PT Tim Indotama Mineral pada tema yang akan dibahas terkait bisnis etik. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Tasya. Ibu, boleh saya beberapa ingin menanyakan terkait perusahaan Ibu saat ini. Boleh disampaikan Bu profil Ibu dan perusahaan Ibu saat ini? Saya bergerak sudah menjadi karyawan PT Timah selama 17 tahun sebelumnya, dan baru sejak bulan Mei kemarin diberi mandat untuk menjadi direktur di PT ini, Indotama ini. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, sebagian yang lebih fokus ke komoditas pasir gitu. Bu, prinsip dasar etika bisnis yang Ibu terapkan dan ataupun yang diterapkan di perusahaan Ibu itu seperti apa ini? Etika bisnis itu lebih pada kita harus saling menghargai. Prinsipnya adalah kita saling menghargai bahwa kita butuh dan pihak ketiga yang berbisnis sama kita juga butuh. Jadi posisi kita adalah sama-sama membutuhkan. Kalau kita kadang-kadang kita sering merasa bahwa kita lebih penting daripada pihak lain gitu. Itu biasanya nanti secara etika juga jadi tidak bagus gitu. Soalnya biasanya kalau sudah ada merasa posisinya lebih penting dibanding yang lain, nanti biasanya dalam menjalankan bisnis atau menjalankan negosiasi kita lebih mengutamakan menangnya kita daripada jalannya kerjasama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak menghargai semua pihak yang bekerja sama-sama kita, dalam satu masa nanti kita akan kehilangan kepercayaan, karena balik lagi kita akan menganggap kita yang utama dibandingin orang lain. Padahal apalagi posisinya sebagai perdagangan itu kita lebih pada menjalin kepercayaan dari pihak lain, baik itu supplier maupun buyer maupun pihak ketiga lainnya yang terlibat dalam kerjasama kita. Itu sih kalau dari saya sih lebih ke saling menghargai. Oke, lebih saling menghargai tadi ya Bu ya. Nah berarti ada transparansi nggak Bu terhadap pentingnya dalam praktek etika bisnis? Oh iya, kalau bagi saya tuh transparansi itu penting, agar semua, karena balik lagi yang penting untuk bisnis perdagangan adalah saling kepercayaan. Kadang-kadang bisa jadi barang kita sama dengan orang lain, tapi pembeli atau pengguna barang kita itu lebih memilih kita dibandingin sama orang lain karena dia lebih percaya ke kita gitu dibandingin orang lain. Nah, bagaimana cara membangun kepercayaan itu transparansi menjadi salah satunya gitu. Seberapa transparan ya kita harus tahu juga batas mana yang bisa kita komunikasikan ke eksternal dan batas mana yang itu menjadi rahasia perusahaan. Oke. Dari transparansi itu Bu, saya mau nanya, pernah nggak sih Bu perusahaan bisa mengatasi konflik perusahaan itu untuk mendapatkan keuntungan, di sisi lain juga harus tanggung jawab terhadap sosial? Karena kita bergerak di bidang pertambangan, social license itu penting ya. Jadi social license itu lebih pada penerimaan masyarakat sekitar terhadap kehadiran kita untuk melakukan operasi tambang. Kalau nggak ada, perusahaan nggak bisa operasi, itu keuntungan jadi nggak ada gitu. Nah, jadi kita juga harus tahu bagaimana caranya menyeimbangkan antara mengeksploitasi sumber daya yang ada dan tapi tetap bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Misalnya kita harus menghargai adat sekitar, kita harus menghargai pihak-pihak yang harus kita utamakan. Misalnya di satu lingkungan itu kita harus tahu tuh siapa aja stakeholdernya,
stakeholdernya siapa aja terhadap lingkungan kita, ada ketua adat, ada sesepuh yang harus kita hadapi, itu harus kita hargai juga mereka, masukan mereka. Jadi ketika kita beroperasi, mereka tidak akan mengganggu operasi kita. Jadi pada akhirnya keuntungan itu ya untuk perusahaan karena stabilitas sosial yang kita bangun. Pertanyaan terakhir ya Bu, bagaimana sih etika bisnis dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk berinvestasi? Nah, kita harus lihat nih karakter masing-masing jenis perusahaan itu. Kalau kita kan karena kita tuh kaitannya sama BUMN, dalam proses investasi kan kita punya proses yang panjang, seperti bikin kajian gitu kan, itu menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan kita investasi. Nah, kalau di kita, menurut saya itu yang paling penting, etikanya ini terrefleksi pada pembuatan kajiannya. Kita harus membuat kajian itu sesuai sama kondisi yang sebenarnya gitu. Jangan karena kita punya interest terhadap secara pribadi punya interest terhadap investasi itu, maka kajiannya kita arahkan seperti itu gitu supaya mendukung keinginan kita. Kalau di saya itu lebih ke kajian ini harus kita bikin seperti apa adanya yang ada di lapangan. Jika kita perlu data yang lebih banyak, ya kita harus mencari data yang lebih banyak untuk mendukung itu. Tapi jangan sampai kajian itu dibikin mengarah ke satu keputusan. Oke, terima kasih Bu Terima kasih atas diskusinya pada pagi hari ini. Terima kasih.